Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansor Palahi, NIM 2101301009 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang validasi argumen. Pertama, premis, argumen, konklusi, dan konklusi. Premis adalah pernyataan-pernyataan data atau besar yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan, sehingga suatu premis dapat berupa aksioma, hipotesa, definisi, atau pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Argumen adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas suatu atau lebih premis yang mengandung bukti, evidence, atau satu konklusi. Konklusi atau kesimpulan adalah pernyataan yang dihasilkan berdasarkan data yang terdapat pada premis-premis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu argumen dikatakan sah atau valid jika premis-premis benar, maka konklusi atau kesimpulan juga benar. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai P1, P2, sampai seterusnya sampai akhir PN, hasilnya P. Ini Q. Yang dalam hal ini P1, P2, sampai PN disebut hipotesis atau premis, dan Q disebut konklusi. Argumen yang sahih atau valid dan palsu atau invalid. Ada yang sahih atau valid dan palsu ada invalid. Note, kata valid tidak sama dengan maknanya dengan benar. Definisi, sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu, falacry atau invalid. Jika argumen sahih, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusinya mengikuti hipotesis atau semua dengan memperlihatkan bahwa implasi adalah benar, yaitu sebuah tautologi. Argumen yang palsu menunjukkan proses penilaian yang tidak benar. Validitas pembuktian atau penaikan kesimpulan. Dalam penaikan kesimpulan, biasanya menggunakan prinsip logika di mana pernyataan disebut premis serta penaikan kesimpulan tersebut. Argumentasi. Prinsip logika, bila premis-premisnya benar, maka konklusinya atau valid, sah atau valid. Sebaliknya, jika premis-premisnya salah, maka konklusinya tidak sah atau tidak valid. Pembuktiannya bisa dengan dua cara, yaitu dengan tabel kebenaran dan hukum impermanensi. Kaidah impermanensi, misalnya pada kita diberikan beberapa proposisi, kita dapat menaik kesimpulan baru dari deret proposisi tersebut. Proses penaikan kesimpulan ini beberapa proses disebut dengan impresensi atau inference. Kaidah metode inferensi pada dasarnya adalah sebuah tautologi. Kaidah inferensi bermacam-macam, seperti modus ponens, modus tollens, silogisme, simplifikasi, penambahan, dan konjungsi. Di sini pertama modus ponens, premis 1 P, jika P maka Q, premis 2 P, konklusinya atau hasil akhirnya adalah Q. Apabila diketahui P maka Q benar dan P benar maka disimpulkan Q benar. Contoh, jika saya belajar maka saya lulus ujian, benar. Saya premis kedua, saya belajar, benar. Konklusinya, saya lulus ujian, benar. Baris pertama dari tabel kebenaran kondisional implikasi menunjukkan validitas dari bentuk argumen modus ponens. Selanjutnya, modus tollens. Premis 1, jika P maka Q. Premis kedua, negasi Q. Konklusi atau hasil akhirnya negasi P. Contoh, jika hari hujan, maka saya memakai jas hujan, benar. Premis kedua, saya tidak menggunakan jas hujan, benar. Konklusinya, hari tidak hujan, benar.
Perhatikan bahwa jika P terjadi, maka Q terjadi, sehingga jika Q tidak terjadi, maka P juga tidak terjadi. Oke, lanjut. Silogisma. Premis 1, jika P maka Q. Premis kedua, Q maka L. Konklusinya P. Jika P maka L. Contohnya premis 1, jika kamu benar, saya bersalah. True. Premis kedua, jika saya bersalah, saya minta maaf. Konklusinya, jika kamu benar, saya minta maaf. Benar, benar, benar. Lanjut. Silogisma disjungtif. Premis 1, P atau Q. Premis 2, negasi Q. Konklusinya P. Jika ada kemungkinan bahwa kedua pernyataan P dan Q dapat sekaligus bernilai benar, maka argumen di bawah tidak valid. Premis 1, P atau Q. Premis 2, negasi Q. Konklusinya negasi P. Tapi jika kemungkinan kedua pernyataan P dan Q tidak sekaligus bernilai benar atau disjungtif eksklusif, maka silogisma disjungtif di atas adalah valid. Lanjut. Silogisma disjungtif, masuk ke contoh. Air ini panas atau dingin? Premis keduanya, air ini panas. Konklusinya, air ini tidak dingin. Contoh yang kedua, premis 1, objeknya berwarna merah atau sepatu. Objek ini berwarna merah. Konklusinya, objek ini bukan sepatu. Tidak valid. Karena ini beda. Lanjut ke konjungsi. Premis P, premis 1 P, premis kedua Q. Konklusinya P dan Q. Artinya P benar, Q benar, maka P dan Q benar. Masuk ke contoh kasus. Jika terjadi banjir, sungai meluap. Sungai tidak meluap, oleh karena itu tidak terjadi banjir. Kita ubah dulu. P adalah terjadi banjir dan Q sungai meluap. Kita ubah ke simbol logikanya. Premis 1, P, jika P maka Q. Jika terjadi banjir, sungai meluap. Premis keduanya, negasi Q, sungai tidak meluap. Konklusinya, negasi P. Oleh karena itu, tidak terjadi banjir. Pertama, P, true, false, false. Lanjut ke Q, true, false. Negasinya kebalikan dari ini. Pertama, lanjut, kita P dan jika P maka Q. Jika P maka Q. True, hasilnya true. True, false, hasilnya false. False, true, hasilnya true. False, hasilnya true. Lanjut, yang ini kita hasilkan dan ke negasi Q. Hasilnya ini true, false, true, false, true, false, true. Lanjut, hasil akhirnya kita jika makakan ke negasi P. Ini false jadi true, false jadi true, false true jadi true jadi true. Hasil akhir dari tabel kebenarannya adalah tautologi, benar semua. Jadi argumen tersebut adalah valid. Kesimpulannya, premis adalah pernyataan-pernyataan, data, bukti, atau dasar yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Sehingga, suatu premis dapat berupa aksioma, hipotesa, definisi, atau pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan argumen adalah suatu kumpulan kalimat yang terdiri atas suatu lebih premis yang mengandung bukti-bukti, evidence, atau suatu konklusi, kesimpulan.
Lanjut, konklusi atau kesimpulan adalah pernyataan yang dihasilkan berdasarkan data yang terdapat dalam premis-premis. Konklusi sebaiknya diturunkan dari premis-premis atau premis-premis yang selayaknya mengimplikasikan konklusi dalam argumentasi yang valid. Konklusi akan bernilai benar jika setiap premis digunakan dalam argumen juga bernilai benar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.